Pemerintah menetapkan biaya perjalanan ibadah haji 2022 naik hampir 5 juta rupiah menjadi 39 juta 800 ribu rupiah per jemaah. Jemaah yang sudah melunasi biaya haji tahun 2019 namun tertunda keberangkatan tidak perlu membayar kekurangan biaya ibadah haji. Kementerian Agama Republik Indonesia dan Komisi 8 DPR menetapkan biaya perjalanan ibadah haji atau BP tahun 2022 sebesar 39 juta 886 ribu rupiah per jemaah. Besaran BP tahun 2022 ini naik 4,69 juta dibanding dengan BP 2020. BP yang dibayarkan jemaah meliputi biaya penerbangan, sebagian akomodasi di Mekah dan Madinah, biaya visa dan living cost atau biaya hidup selama jemaah berada di Tanah Suci, dan ada juga komponen biaya sebesar Rp800.000 untuk protokol kesehatan. Biaya perjalanan haji yang ditetapkan berdasarkan asumsi kuota haji Indonesia 2022 sebanyak 110.500 jemaah atau 50% dari kuota haji tahun 2019. Ya, biaya haji 2022 sebesar 39,89 juta sudah ada terkait ini, sudah ada rekan kami Bayu Pradana di gedung DPR RI. Bayu, ada informasi terbaru apa? Silakan. Ya, Juno dan pemirsa, memang hari ini adalah agenda terakhir dari DPR untuk melaksanakan rapat. Sore hari ini sudah tidak ada rapat lagi terlihat di gedung DPR RI Senayan. Meski demikian, kemarin sore hingga malam hari, Komisi 8 DPR RI ini telah melaksanakan rapatnya bersama dengan Kementerian Agama. Di mana sejumlah hal terkait haji ini sudah dibahas seperti yang tadi Juno sampaikan, juga dibahas di dalam rapat tersebut, di mana dalam rapat tersebut juga membahas terkait adanya kenaikan biaya dalam ibadah haji 2022 atau 1443 Hijriah. Dan Juno dan pemirsa, di mana kemarin akhirnya diketuk palu bahwa aturan atau keputusan untuk menaikkan biaya ibadah haji ini mencapai Rp39.886. Dan memang kalau dibandingkan dari tahun 2019, yaitu tahun di mana Indonesia terakhir mengirim jemaah hajinya kepada Arab Saudi, ini terlihat ada kenaikan, yaitu kenaikan mencapai 4 juta, di pada 2019 biaya haji yang dikenakan kepada jemaah ini hanya mencapai Rp35.200.000. Meski demikian, kemarin juga dikatakan bahwa meskipun ada kenaikan, namun kenaikan ini tidak dikenakan beban kepada para jemaah haji, di mana ini nantinya akan dikenakan atau dibebankan kepada alokasi virtual account yang telah dimiliki para calon jemaah haji. Dan memang ini juga sudah disetujui oleh Komisi 8, dan memang Wakil Komisi 8 Aceh Hasan pun mengatakan adanya kenaikan ini dikarenakan adanya asumsi kuota dari jemaah Indonesia yang nantinya akan diberangkatkan haji, yaitu mencapai 110.500 jemaah. Dan memang kalau kita lihat ini hanya 50% dari kuota sebelumnya yang mencapai 200.000 jemaah, dan ini pula yang menjadi alasan dikarenakan pada akhirnya Arab Saudi ini membuka pintu kembali untuk Indonesia mengirimkan jemaah hajinya. Dan penyelenggaraan haji kali ini di tengah pandemi ini ingin memfokuskan untuk menjaga kesehatan para jamaah dan juga meningkatkan pelayanan. Di antara sejumlah pelayanan dari adanya kenaikan biaya haji ini nantinya yang akan dinaikkan adalah atau ditingkatkan nantinya adalah penambahan pemberian makanan kepada jamaah haji. Selain itu juga nantinya dengan dikurangkannya kuota jamaah haji pada tahun ini atau pada tahun 1443 Hijriah kali ini diupayakan untuk bisa memfokuskan kepada masing-masing jamaah untuk menjaga kesehatan mereka sehingga tidak ada lagi paparan pandemi di saat ibadah haji berlangsung. Juno. Baik, Bayu, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Baik, 2022 menjadi kali pertama Indonesia mengirimkan kembali calon jemaah hajinya setelah 2 tahun memutuskan tak mengirimkan jemaah akibat pandemi. Pemerintah telah mengesahkan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 sebesar
Rp1.886.000 dan jumlah biaya haji ini mengalami kenaikan dibandingkan 2020. Dan sore ini kita akan membahasnya melalui sambungan Zoom bersama Bapak Jaja Jelani, Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu, dan Pak Farid Al-Jawi, Sekjen DPP Ampuri. Selamat sore Pak Jaja dan Pak Farid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Salam sehat untuk kita Selamat semua. sore, Pak Jaja. Baik, saya ke Pak Jaja terlebih dahulu. Kita tahu ini angkanya hampir menyentuh 40 juta. Apa yang menjadi faktor pertimbangan untuk kenaikan ini, Pak? Ya, Assalamualaikum Pak Farid. Yang pertama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Mas. Yang pertama kita syukuri ya bahwa di tahun 2022 ini jemaah haji kita sudah menunggu 2 tahun tidak menyelenggarakan ibadah haji. Dan memang di masa pandemi. Dan alhamdulillah di tahun 2022 ini pemerintah Arab Saudi sudah merilis kuota haji tahun 2022 ini sebanyak 1 juta. Baik. Tapi sampai hari ini pembagian kuota antar negara ini kita masih menunggu. Sehingga kita belum bisa menetapkan secara pasti Mas ya, tentang berapa kuota kita yang akan diberikan oleh Saudi. Ini adalah angka estimasi ya. Estimasi, baik. Estimasinya itu adalah kuotanya adalah sebanyak 110.500 jamaah. Kalau itu 50%-nya. Oke. Karena dari 110.000 ini dibagi ada penyelenggara ibadah haji reguler dan juga ada haji khusus. Untuk kalau 50%-nya sebagaimana tahun yang lalu-lalu bahwa jamaah haji reguler itu berjumlah sebanyak 101.660 jamaah dan haji khusus sebagaimana undang-undang yang 8% adalah 8.840 jamaah. Sekarang mungkin ada faktor apa saja yang menyebabkan kenaikan biaya BP tahun 2022 ini. Baik. Yang pertama adalah nilai kurs yang berbeda dengan tahun yang lalu. Kurs yang sekarang adalah 14.425. Kalau yang tahun lalu adalah di angka 13.000-an. Yang berikutnya adalah ada kenaikan pajak di Saudi, yaitu 15%, yang semula hanya 5%. Yang ketiga adalah biaya hidup atau juga kebutuhan akomodasi, ya, baik di Mekah dan Madinah juga ada kenaikan. Itulah yang menyebabkan adanya kenaikan di dalam penyelenggaraan haji tahun 2022 ini. Tambah aftur Mas. Demikian Mas. Baik, kalau jamaah yang sudah melunasi biaya di 2019, apakah kenaikan ini bebannya ditambahkan atau tidak, Pak? Tidak ditambahkan. Oke. Dia diambil dari dana virtual count jamaah. Oke. Dana hakikatnya virtual count yang ada di BPKH. Oke. Dari setoran awal dan setoran lunas. Tetapi pada hakikatnya pelaksanaan ibadah haji bukan 39 juta. Baik. Karena ada dana biaya yang hasil dikelolaan yang di BPKH itu Mas, yang akhirnya mensubsidi jamaah. Oke. Yang pertama adalah BP, ini adalah yang dibayar oleh jamaah 39 juta. Yang kedua, dana yang dari sekolahan nilai manfaat yang dari BPKH adalah 41.053.216,24 sen. Dan dari dana yang 39 juta itu nanti akan kembali kepada jamaah dalam bentuk living cost sebesar 1.500 real, sekitar 5 jutaan. Demikian Mas. Oke, jadi ada 39 itu kalau kita lihat tadi pembedahannya seperti itu ya Pak ya. Ada 5 juta yang kembali seperti itu ya untuk living cost. Saya ke Pak Farid. Pak Farid, kalau terkait kenaikan ini, apa respon dari masyarakat yang memang sudah tadi melunasi dari sejak 2019 dan tapi tadi disebutkan bahwa tidak, sebenarnya angka kenaikan ini tidak membebani mereka yang sudah melunasi. Iya. Jadi kami dari Ampuri dan masyarakat
tentunya mengapresiasi pemerintah, baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah Arab Saudi yang begitu cepat merespon sehingga tahun ini kita diberi kesempatan oleh pemerintah Arab Saudi untuk bisa melaksanakan haji setelah pandemi yang jumlahnya besar. Tentu ini kepercayaan yang harus kita jaga terkait kenaikan biaya haji. Tentunya kami mengikuti ketentuan pemerintah karena pemerintah sudah memikirkan sedemikian rupa terkait dengan biaya yang akan dikeluarkan dalam pelaksanaan ibadah haji nanti. Tentunya kami berharap ya walaupun tidak ada penambahan pada pelaksanaannya nanti, tentu juga bisa mendekati seperti pelaksanaan haji saat sebelum pandemi. Baik. Nah, ini kita juga masih menunggu ketentuan berikutnya. Oke. Nah, kalau bicara mengenai kuota, Pak Farid sendiri, kita tahu bahwa kuota ini masih tadi disebutkan Pak Jaja, masih estimasi ya, belum ada keputusan pasti seperti itu. Tanggapan Anda terkait kuota yang belum sampai saat ini kita dapat? Ya. Kami berharap kuotanya sesuai dengan yang sudah diestimasikan di atas 100.000. Namun yang menjadi ganjalan bagi kami yang usia mencapai 65 tahun ke atas itu belum ada ketentuannya untuk bisa berangkat. Nah tentu ini harus diperjuangkan oleh pemerintah. Jika usia di atas 65 tahun tidak bisa berangkat, nah, rata-rata di Indonesia ini kan berangkat suami istri. Baik. Kalau mereka usianya di atas 65 tahun, istrinya di bawah 65 tahun, ya tentunya istrinya tidak akan berangkat kalau suaminya tidak berangkat. Nah ini juga perlu kebijakan. Mungkin saya yakin pemerintah juga menunggu taklimatul hajj dari pemerintah Arab Saudi secara teknis akan seperti apa. Baik. Ini bagi Indonesia penting sekali, begitu. Baik. Pak Jaja, ini terkait kuota, bahwa kita saat ini belum tahu estimasinya atau kepastiannya seperti apa. Tapi tadi Anda menyebutkan estimasi bahwa 50% dari 2019 atau kuota normal sekitar 100.000 seperti itu. Dan juga tadi catatan dari Pak Farid terkait 65 plus yang kemungkinan belum tahu apakah bisa berangkat atau tidak. Silakan Pak Jaja, tanggapan Anda. Tentunya Mas, pemerintah sangat sangat memperhatikan ini. Baik. Karena memang ini adalah keinginan para jamaah yang sudah sekian tahun menunggu. Ini ada rilis dari Arab Saudi bahwa jamaah yang 65 tahun ini atau yang jamaah yang berangkat ini adalah yang di bawah usia 65 tahun. Iya. Tentunya kita pemerintah sedang berdiplomasi dengan Saudi bagaimana agar tidak ada pembatasan umur. Memang kita juga cukup kaget ya. Karena kalau melihat dari pelaksanaan umroh sudah sangat longgar gitu loh ya. Seperti tidak ada pembatasan usia, malah yang semula ada karantina sekarang sudah tidak ada karantina. Setelah kita mendapatkan rilis dari pemerintah Saudi, ada pembatasan usia. Dan ini masih diperjuangkan, semoga pembatasan usia ini kita harapkan tidak ada pembatasan usia sehingga jamaah yang telah mendaftar, yang telah mengisi kuota dapat melaksanakan ibadah haji di tahun 2022 ini. Baik, Mas. Pembatasan ini apakah terkait dengan situasi pandemi atau ada hal lain yang membuat ada pembatasan ini, Pak Jaja? Kalau kita melihat dari rilis Saudi, Mas, yang pertama adalah ini sangat jauh sekali dengan umroh. Umroh sudah tidak ada swab. Ya. Nah sekarang 72 jam sebelum keberangkatan jemaah haji diwajibkan swab. Baik. Nah, begitu juga masa kepulangan. Ini artinya bahwa pemerintah Saudi juga masih memperhitungkan bahwa haji di tengah pandemi pada hari ini itulah mungkin adanya pembatasan kuota dan mereka menjaga kesehatan para jemaah. Demikian. Baik. Baik, Pak Jaja dan juga Pak Farid, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita sambung di segmen berikutnya dan pemirsa tetap bersama kami di MNC News Now. Kembali bersama kami pemirsa, pemerintah hingga saat ini masih berkomunikasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi untuk mendapatkan kuota haji dengan jumlah optimal. Ya, Yakut Holil Komas, Menteri Agama Republik Indonesia mengungkapkan kami akan terbitkan regulasi terkait jemaah berhak berangkat pada penyelenggaraan haji tahun ini. Dan kami juga akan melakukan
yang terbaik agar bisa memberikan ketentuan yang adil dan rasional. Dan kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen sebelumnya masih bersama Pak Jaja Jelani, Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu, dan Pak Farid Al-Jawi, Sekjen DPP Ampuri. Saya ke Pak Farid terlebih dahulu. Pak Farid, kalau kita bicara mengenai kuota ini juga masih simpang siur ya, bagaimana tadi bahwa kuotanya memang belum pasti tapi kemungkinan akan 50%. Anda melihat kuota yang memang belum pasti ini. Apa harapan Anda dan juga para jemaah? Apakah memang optimis dapat di angka 100.000 seperti itu? Ya, kalau dari kami dari Ampuri melihat optimis, karena memang kita lihat di Saudi sendiri sampai saat ini sudah bebas. Artinya hampir dibilang COVID itu tidak ada. Baik. Hal ini dibuktikan sejak umroh itu dibuka tanggal 8 Januari hingga sekarang. Itu jamaah yang melaksanakan umroh sudah di atas 100.000 lebih. Ini angka yang luar biasa. Dan semua pembatasan-pembatasan itu sudah dilepas. Namun kami memahami karena haji ini adalah hal yang berbeda. Baik. Haji ini pelaksanaannya, keberangkatannya berbeda-beda. Namun pelaksanaannya di satu waktu pada tanggal yang sama, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ini yang mungkin pemerintah memerlukan perhatian khusus. Nah, untuk kami sendiri dari Ampuri, kita sudah berhitung jika pemerintah sesuai dengan Undang-Undang 8%, tentunya kami anggota Ampuri mendapatkan sekitar 2.000 jamaah pada tahun ini. Dan 2.000 jamaah itu juga terbagi dalam beberapa penyelenggara haji khusus yang mendapatkan izin dari pemerintah. Oke. Kemungkinan satu penyelenggara itu bisa mendapatkan cuma 10, 20, maksimal 30. Nah, ini juga nanti perlu disinkronisasi oleh pemerintah terkait pelaksanaan teknisnya. Baik. Tentunya nanti akan ada konsorsium-konsorsium ya, yang akan dibuat oleh kami dan beberapa skema yang nanti bisa memudahkan pelaksanaan ibadah haji. Oke. Satu hal lagi, kami juga berharap kepada pemerintah untuk negosiasi kepada pemerintah Arab Saudi terkait dengan pemondokan dan maktab seperti yang dilaksanakan beberapa waktu lalu sebelum pandemi. Ini dinegosiasikan oleh pemerintah langsung kepada pemerintah Arab Saudi. Walaupun tahun-tahun lalu tidak, karena ini khusus lah, ya. Karena ini khusus. Pemondokan Begitu. ini apa yang diharapkan? Negosiasi seperti apa? Ya, negosiasi dengan muasasa untuk pemondokan di Arafah dan Mina. Oke, baik. Saya ke Pak Jaja. Pak, tadi 8 Januari umroh sudah dibuka, 100.000 lebih ya setiap keberangkatannya. Dan ini jadi catatan kita. Kalau kita lihat kuota haji, apakah tadi seberapa optimis dari Direktur dari Badan Haji sendiri dan juga pemerintah melihat bahwa angka 100.000 akan kita dapat kalau melihat keadaan seperti ini? Kita sangat optimis, Mas ya, melihat dari rilis pemerintah Saudi bahwa jumlah jemaah haji tahun 2022 ini 1 juta. Oke. Kalau dilihat dari kita tahun lalu, sebagaimana tahun-tahun terdahulu, kita kan 210 ditambah ada penambahan kuota yaitu 10.000 menjadi 210.000. Kalau dibagi 50% berarti kan 500 maksud saya 1.110 ya, maaf ya, 110.500 jamaah. Jadi melihat komposisi itu kita optimis, Mas, karena jumlahnya dari 1 juta itu. Ya mudah-mudahan sajalah dari kuota yang ditetapkan itu tidak ada pengurangan lagi sehingga sesuai dengan prediksi kita. Kalau terkait pelayanan Pak Jaja ya, terkait juga negosiasi tadi pemondokan yang disebutkan Pak Farid, apakah ini juga jadi concern dari Anda dan tim? Tentunya kami pemerintah sangat terbuka ya dalam hal itu. Di mana kan kalau tahun-tahun terdahulu Pak Farid dan kawan-kawan ini kan negosiasi hotel masing-masing gitu ya, karena memang di dalam regulasinya adalah untuk khusus itu dilaksanakan oleh asosiasi. Kami menyambut baik Pak Farid, kita sama-sama bagaimana memberikan layanan jamaah sehingga baik di Mekah, di Madinah dan mungkin di Arab Saudi ini, yuk sama-sama kita
sama-sama kita bagaimana untuk memberikan yang layanan terbaik kepada jamaah, gitu Mas. Baik. Lalu kalau bicara sosialisasi juga Pak Jaja, kita tahu ini kan di tengah pandemi memang pertama kalinya kita setelah terakhir 2019 ya, karena memang terhenti 2 tahun ini. Apa yang harus dipahami Pak Jaja untuk nantinya masyarakat kita calon jamaah ini yang akan berangkat ke Tanah Suci? Bagi jemaah ya Mas, yang harus pahami yang pertama, bahwa jemaah pelaksanaan ibadah haji sekarang ini adalah masih di masa pandemi. Oke. Tolong jaga kesehatannya. Baik. Terus yang kedua, masuk ke Saudi harus dengan PCR. Tentunya dengan vaksin lengkap dan juga PCR 72 jam sebelum berangkat. Dan ketiga adalah dokumen perjalanan, seperti paspor dan sebagainya. Jangan sampai nanti karena 2 tahun tidak berangkat, paspornya sudah lama-lama tidak dilihat lagi, tolong dilihat di paspor. Kalau memang sudah mau berakhir, artinya diperpanjang gitu. Betul. Ini jadi PR Pak. Jangankan yang mau jamaah haji ya, kita yang punya paspor kadang sudah tidak sadar, kadang sudah kapan terakhir expirednya. Ini jadi concern juga nih. Saya ke Pak Farid. Pak Farid, ini terkait sosialisasi ya untuk para calon jamaah. Ini penting. Apa yang Ampuri lakukan untuk para calon jamaah dari Ampuri sendiri? Karena kita tahu ini akan sangat berbeda dibandingkan 2019. Ya, tentunya kami melakukan berbagai hal, yaitu dengan manasik. Kita sudah beberapa kali mengadakan manasik untuk anggota Ampuri, bahkan disatukan manasik akbar dan manasik online. Di situ ada beberapa hal yang kita informasikan, berita terupdate baik dari pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi. Dan yang menjadi konsen kami adalah ya para jamaah haji khusus ini memahami ya ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemerintah Arab Saudi terkait PCR 72 jam sebelum keberangkatan dan usia ya yang 65 tahun. Banyak juga yang kecewa karena mereka tadi saya bilang usianya suaminya di atas 65, istrinya di bawah 65. Padahal mereka ini yang diidam-idamkan berangkat haji bersama suami istri. Nah ini menjadi PR tersendiri bagi kami yang kami sendiri tidak bisa menyelesaikan. Baik. Memang jawabannya itu ada dari pemerintah Arab Saudi gitu. Kalau dari biaya sendiri, kita kembali sebelum kita tutup pembicaraan ini Pak Farid. Apakah 39 ini ya juta ini bisa dimaklumi atau berharap dari Ampuri dan juga masyarakat, apakah angkanya bisa turun seperti itu? Harapan Anda ke depannya? Ya. Perlu difahami bahwasannya kalau untuk pemerintah biaya 39 juta menurut kami ini sudah angka yang terbaik karena haji ini menunggu 2 tahun. Saya rasa dengan selisih 5 juta ini tidak menjadi masalah. Namun kita haji khusus tentunya kembali kepada penyelenggaranya. Pemerintah sudah menetapkan untuk biaya haji khusus minimal ya 8.000 US dollar. Ya. Dan tentunya masing-masing travel sudah menjual lebih dari itu sesuai dengan pelayanannya masing-masing. Mengenai kenaikan yang akan terjadi di haji khusus, menurut kami tidak begitu signifikan karena antusias anggota kami sangat tinggi untuk bisa melaksanakan haji tahun ini. Bahkan mungkin 70-80% itu tidak ada yang menarik dananya setelah pelunasan kedua senilai 4.000 dolar. Ya, karena memang keinginan untuk beribadah ke Tanah Suci ini luar biasa ya kerinduannya setelah 2 tahun lebih kita tertunda. Terakhir Pak Jaja, kapan kira-kira ada kepastian terkait kuota yang kita bisa dapatkan dan juga masyarakat bisa mungkin ketahui? Kapan kira-kira Pak Jaja? Jadi kalau ditanya kapan ini Pak Farid pun juga senyum. Saya tungguin ini di Madinah. Malah Pak Farid masih di Madinah tuh. Memang gini Mas, tentunya kita berdoa bersama-sama lah semua bagi kita semuanya agar kuota dapat segera diumumkan oleh Saudi berapa kuota untuk Indonesia. Karena dengan perhitungan kuota yang sudah final, kita pun juga persiapan juga akan lebih terfokus sehingga dapat perencanaan itu bisa lebih optimal. Demikian Mas. Baik. Pak Jaja, terima kasih atas waktu dan juga tadi keterangannya, dan juga Pak Farid, terima kasih juga atas waktu dan juga tadi bagaimana kita memahami ini dan juga tentunya edukasi untuk para calon jemaah haji penting karena ini terkait penyelenggaraan di tengah pandemi. Salam sehat untuk kita semua, semoga harapan kita haji tahun ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Jaja. Pak Farid, selamat berpuasa. Kami akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di MNC News Now.